Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast British GP part pertama. Sudah lama banget sejak terakhir kali kita podcast biasa kayak gini karena admin akun libur selama jeda musim panas. Dan ya memang di minggu terakhir tepat sebelum Silverstone dimulai, nggak tahu kenapa Google tiba-tiba menghapus blog. Sebenarnya gue nggak sadar sama sekali karena kan ini akses akunnya sebenarnya dimiliki oleh admin akun. Jadi gue itu cuma tahu posting, sementara aksesnya dan segala macam itu punyanya admin akun karena dia yang ngurus. Nah, gara-gara itu hilang, jadinya ya sebenarnya sih bukan masalah besar. Gue masih bisa posting di YouTube. Cuman kalau itu kan gue agak ribet aksesnya karena itu artinya gue harus akses melalui desktop karena YouTube-nya sendiri adalah YouTube-nya admin akun. Jadi agak ribet. Dan yang kedua, sebenarnya di blog itu admin akun pasang otomatis ke Facebook fanpage meskipun itu delay postingannya. Nah, gara-gara di delete sama Google, akhirnya otomatisnya itu kepotong dan nggak tahu gimana nggak berfungsi. Jadi kalau sekarang ternyata otomatisnya berfungsi lagi, itu delaynya jauh banget katanya. Jadi ya gua nggak jelas lah bagaimananya, dan menurut gua pakai blog lebih enak karena somehow untuk gambar-gambar yang lumayan banyak dan misalnya gua mau bikin kayak story, itu memerlukan kayak narasi paragraf terus gambar, narasi paragraf gambar. Nah itu nggak bisa kalau di postingan YouTube, itu bedanya. Syukurnya karena gua lumayan panik, admin akun mengajukan banding dan dikembaliin sama Google. Gua nggak tahu sebenarnya ada apa, tapi katanya admin akun karena dia yang punya emailnya, dia bilang itu gara-gara malware atau apa. Terus dia sempat tanya ke gua, itu lu apain? Gua bilang nggak ada, gua apa-apain, gua cuma tahu ngeblok. Coba itu juga ngeblok. Gua kan akhir-akhir ini jarang ngeblok, lebih sering buat live podcast daripada ngegosip yang panjang-panjang kan. Nah makanya gua bilang, gua itu cuma tahu ngeblok di situ, posting di situ, nggak gua apa-apain. Mana gua tahu ceritanya mau diapain ini barang malware dari mana aja gue nggak tahu. Jadinya ya begitulah, untungnya udah balik lagi, jadi kita kembali lagi ke blog. Nah, back to British GP. Jadi kemarin Silverstone diumumkan memperpanjang kontraknya sama Dorna dengan MotoGP itu hingga tahun 2029 kalau nggak salah. Nggak sampai 2031 juga, sampai 2029 doang. Gua nggak ngerti kenapa, tetapi menurut beberapa pihak, promotornya sepertinya sedang mempertimbangkan untung ruginya untuk tetap menggelar MotoGP kalau nggak ada perubahan. Jadi kalau kalian sempat lihat-lihat apa yang terjadi di Silverstone kemarin, ada banyak tribun yang kosong. Gua nggak tahu itu tribun dikosongkan karena emang nggak ada atap karena di sana panas atau gimana, atau emang kosong. Tetapi ya memang kalau kalian lihat tribun yang ada atapnya di grandstand itu lumayan penuh sih. Cuman yang nggak ada atap itu kosong melompong kakak. Jadi ya gua nggak tahu apakah itu karena panas dan mereka nggak jual tiketnya atau memang tiketnya nggak terjual, itu yang gua nggak tahu. Nah kemarin juga sebenarnya ini udah gue bahas di live podcast suka-suka sih, bahwa MotoGP mengumumkan Thailand Buriram sebagai gelaran pertama untuk tahun depan 2027. Meskipun jadwal secara keseluruhan musim itu belum diumumkan, gue nggak tahu sebenarnya ada apa. Menurut gue ya mending nggak usah aja diumumkan kalau emang belum fix jadwalnya yang satu musim kan. Tapi entahlah, mungkin ada kaitannya dengan bisnis atau apa, persiapan, nggak ngerti juga. Intinya adalah mereka sudah mengumumkan bahwa Buriram akan menjadi gelaran pertama untuk tahun depan. Mungkin untuk memastikan bahwa bukan Qatar, mungkin, gua nggak ngerti. Nah, ngomongin soal Qatar, somehow setelah kemarin F1 itu menggeser seri Bahrain ke Sepang, jadi Sepang yang kemarin sudah stop gelar F1 itu akhirnya kembali menggelar F1 gara-gara Bahrain nggak bisa gelar ya. Kemarin kan masih perang. Nah, masalahnya adalah setelah mereka mengumumkan bahwa Bahrain akan digantikan oleh Sepang, perangnya berhenti. Jadi, gua nggak tahu apakah Qatar ini masih akan digelar nanti di bulan Oktober atau enggak. Tetapi ya sebenarnya beberapa jurno di belakang pedok itu mulai agak-agak khawatir, mestinya segera diumumkan. Kenapa? Karena perkara beli tiket itu perkara sulit kakak. Terutama dalam zaman perang di mana tiket sekarang lagi naik-naiknya, katanya sih begitu. Jadi kalau memang mau digantikan, katanya itu akan lebih bagus kalau diumumkan sekarang supaya mereka segera berburu tiket, terutama para jurno. Nah kalau memang dibatalkan itu akan lebih baik lagi.
lagi. Intinya sih begitu, tetapi ada beberapa journo yang open tiket untuk Qatar. Ya begitulah, mereka merasa mending diumumkan segera, tapi MotoGP justru belum mengambil keputusan. Katanya sedang melihat-lihat, mungkin 1 atau 1,5 bulan sebelumnya baru akan diumumkan apakah akan digelar atau dipindah atau nggak digelar sama sekali. Katanya sih begitu. Nah, ngomongin tahun depan, kalian pasti sudah tahu kayaknya di live podcast kapan gitu gue bilang bahwa Hungaria hampir dipastikan terhapus dari jadwal MotoGP tahun depan. Meskipun si Pecco Bagnaia kemarin waktu di Balaton Park bilang kayaknya tahun depan kita akan pindah ke sirkuit yang lebih baik di Hungaria. Sayangnya Hungaroring itu nggak lolos spesifikasinya MotoGP. Jadi kalau mau dipaksa digelar di sana itu ya kembali harus direnovasi, dan kalau mau direnovasi duit lagi kakak. Jadi katanya promotor Hungaroring nggak mau, ya kalau mau gelar ya segitu-gitu aja, kalau nggak mau ya nggak usah. Nah itu yang bikin akhirnya katanya Hungaria akan dihapus. Nah penggantinya siapa? Katanya sih MotoGP akan ke Shanghai katanya. Ditambah lagi gosipnya Toprak Razgatlioglu itu sedang nggak tahu gimana, katanya lagi lobby-lobby orang di Turki supaya MotoGP bisa gelar di Turki katanya, karena pasti itu bakal banyak yang nonton kakak. Katanya sih begitu, tapi ya mari kita lihat apakah ini akan berhasil atau enggak, karena menurut gua kalau digelar di Turki itu bakal sold out, jelas banget, karena mereka punya rider Akamsi, si Toprak, jadi pasti akan sold out. Pertanyaannya adalah apakah Liberty Media akan memilih sirkuit asal-asalan demi pemasaran atau Turki akan membuat sirkuit yang punya spesifikasi MotoGP. Mari kita lihat, karena ya seperti itulah, ini bukan cuma soal duit-duitan, bukan cuma soal cari untung, tapi ya keamanan MotoGP. Nah, ngomongin soal itu, Opa Espeleta kemarin ditanya soal apa kabar sirkuit Adelaide. Jadi dia bilang, oh ya itu lagi dikerjain, mungkin kita sudah bisa melihat ya penampakannya kurang lebihnya mungkin bulan-bulan depan. Kebetulan kan kita bakal segera keluar nih race away. Nah, nanti kita akan lihat kondisinya, terutama kalau kita balapan di Australia, mungkin para rider atau para orang MotoGP dan Liberty Media akan ngintip-ngintip kondisinya Adelaide. Nah, mengenai tahun depan, kabar terbarunya adalah motor tahun depan akan tetap 2 biji per rider. Jadi kemarin kan para pabrikan itu mulai menggodok gimana kalau cuma 1 motor. Nah, kan udah gue bilang para rider itu sebenarnya nggak setuju dengan itu. Tim satelit juga terutama Gunter Steiner itu nggak setuju. Nah, kemarin setelah rapat komisi keselamatan disepakati bahwa tahun depan akan tetap 2 motor, nggak cuma 1 motor. Nah, ngomongin soal pabrikan, kalian pasti sudah tahu bahwa Ducati itu resmi turun kelas dari kelas A ke kelas B, di mana Aprilia justru naik dari kelas C ke kelas B. Jadi nggak ada pabrikan di kelas A, pabrikan kelas B justru sudah ada penghuni yaitu Ducati dan Aprilia. Nah, di sisi lain Honda kembali ke habitat lamanya, kembali ke kelas D, masuk ke kelas konsesi. Kenapa? Karena poin mereka ternyata kurang mencukupi syarat untuk bisa bertahan di kelas C. Jadi mereka kembali ke kelas D, yang mana Luca Marini nggak terlalu peduli sih sebenarnya. Karena dia sudah berusaha maksimal untuk menjadi rider terbaiknya Honda. Masalahnya adalah Joan Mir kerjanya keras melulu, dan Johan Zarco ya absennya panjang banget kakak. Jadi ya lu nggak bisa ngarep Moreira karena itu kan rookie. Syukur-syukur aja dia masih finish point. Kalau nggak finish point juga lu nggak bisa maksa karena dia masih rookie. Kurang lebihnya kayak gitu. Ngomong-ngomong, sebenarnya yang menjadi tanda tanya adalah apakah dia akan naik ke tim pabrikan tahun depan atau enggak dengan kondisinya dia di Silverstone sekarang. Nanti kita bahas itu di bagian Honda. Kita mulailah dari pabrikan terbapuk pertama, Yamaha. Snectaro P12 naik 1 posisi, lalu tiba-tiba datanglah penalti tekanan ban. Jadi dia kena penalti 16 detik. Sebenarnya bukan gara-gara dia punya tekanan menyalahi aturan, tetapi lebih karena nggak ada tekanan yang terdeteksi. Jadi katanya dia punya sensor di ban itu somehow gimana-gimana dipasang secara salah, dan gara-gara itu dia punya tekanan ban sepanjang balapan tidak terdeteksi, dan itu secara otomatis dihitung 0. Dan karena dihitung 0, dia kena lah penalti 16 detik. Dia jadinya finish P16 dan tanpa poin. Jadi ya bunyi surat cintanya Snectaro dari RD itu, dia bilang, karena ID sensor tidak terdaftar dalam basis data penerima,
Tidak ada data ban depan yang bisa direkam selama balapan. Penggunaan sistem pemantauan tekanan ban pada semua ban, baik ban depan dan belakang, wajib di MotoGP. Dan data ini harus direkam secara terus-menerus. Sesuai dengan protokol penalti yang berlaku adalah 16 detik yang ditambahkan ke hasil balapan. Jadi ya ini muncul mungkin kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 jam setelah balapan. Dan waktu gua tulis postingan soal Pecco-Bagnaia ya sebenarnya mau bahas itu tapi kelupaan. Jadi inilah wawancaranya Snektaro sebelum penalti dijatuhkan. Jadi dia bilang, jujurnya saya sama sekali tidak menikmati hari ini karena balapan ini lebih ke soal bertahan hidup. Jika Anda melihat yang lain, Anda bisa melihat bahwa kami tidak berkendara dengan benar. Tetapi ya, saya akhirnya berhasil mencetak beberapa poin dan saya sudah memberikan yang terbaik. Kami tahu kami tidak bisa menyalip dan di akhir balapan saya melihat bahwa ban sudah benar-benar aus. Saya melihat di Gian Antonio dan Bezzecchi mencatatkan waktu 1 menit 95 detik,5 dan 1 menit 95 detik,1 di akhir balapan. Sementara kami mencatatkan waktu 2 menit 1 detik. Jadi tidak ada alasan untuk merasa puas hari ini. Pola pikir saya sekarang adalah berusaha untuk tidak cedera, mendapatkan hasil sebaik mungkin dan mempersiapkan diri dengan baik untuk tahun depan. Jadi intinya adalah fokus dia sekarang sudah tahun depan. Gua udah nggak mau komplain soal motor, pokoknya motor yang ada segitu ya udah gua pakai. Nggak peduli udah intinya gue udah mikir tahun depan. Intinya jangan cedera supaya tahun depan ketika mau mulai musim gue prima dan gue bisa menguji motor dengan baik. Intinya sih seperti itu. Not bad soal mindsetnya. Karena dia udah tahu nggak bisa dipaksa lagi dan Yamaha juga sudah fokus sama motor 850 cc. Jadi lu mau apain itu 1000 cc udah nggak bisa diapa-apain, ya udah terima aja. So, Alex Rins DNF. Nah ini nih, gua nggak tahu apakah Mir menuduh dia menabrak dari belakang atau enggak. Intinya adalah Alex Rins itu DNF gara-gara dia berusaha menghindari Joan Mir yang crash. Nah kalau motornya mati, ya sudah kakak dada babai. Sebenarnya kalau menurut gua itu bisa dinyalain lagi di pinggir trek, tapi ya memang lu bakal ketinggalan 1 lap kak, dan ya itu nyaris bisa dibilang nggak ada gunanya kalau lu memaksa untuk nyalain motor lu di luar trek terus lu lanjut lagi balapan. Jadi Alex Rins DNF. Jadi dia bilang, sangat disayangkan akhir pekan ini berakhir seperti ini dengan sebuah crash DNF. Saya tidak bisa menghindari Joan dan ikut terjatuh. Mari pulih dan kembali lebih kuat untuk balapan berikutnya di Aragon dalam 3 minggu ke depan. Kita akan terus berjuang. Jadi ya itu adalah pernyataan singkat di websitenya mereka karena wawancara panjangnya seperti biasa kagak ada. Jadi kita pindahlah ke Pramac. Somehow di websitenya Yamaha pernyataannya para rider pabrikan itu pendek-pendek, sementara pernyataannya para rider Pramac itu kebanyakan panjang-panjang. Gua nggak ngerti padahal itu ya sama juga websitenya. Nggak ngerti lah ya. Tapi kita mulailah dari rider terbaik di track karena kan si Snektaro diturunkan posisinya gara-gara penalti. Jadinya Jack Miller menjadi rider terbaiknya Yamaha setelah Quartararo kena penalti. Jadi dia sebenarnya finish P13, turun 2 posisi, tapi naik ke P12 setelah Snektaro di penalti. Jadi dia bilang, saya sudah memberikan semua yang saya miliki hari ini dan sayangnya semua yang saya miliki hanya cukup untuk posisi ke-13. Fabio dan saya berkendara bersama hampir di sepanjang balapan dan saya pikir itu menunjukkan level kami saat ini. Kami mencoba bertarung dengan pembalap lain tetapi Anda hanya bisa melakukan itu untuk jangka waktu tertentu. Pada titik tertentu, resiko ekstra yang harus Anda ambil, baik itu mengerem lebih keras atau mempush lebih dalam di tikungan, mulai berpengaruh pada paruh kedua balapan. Itu adalah hal yang perlu kami kerjakan. Trek sedikit lebih licin hari ini, entah karena suhunya atau karena balapan Moto2 sebelumnya. Dan dengan semua orang menggunakan ban belakang medium, itu adalah balapan yang panjang dan sulit. Meskipun kami semua mengelola ban dengan hati-hati, penurunan performa tetap signifikan, terutama selama 7 lap terakhir. Motor Aprilia tampaknya kembali mengelola ban dengan sangat baik hari ini. Kita telah melihat mereka melakukan itu di berbagai kelas dan di sirkuit yang berbeda. Dan khususnya tahun ini mereka tampak memiliki keseluruhan paket yang bekerja dengan sangat baik dalam hal penghematan dan manajemen ban. Sekarang kita punya waktu istirahat 2 minggu lagi, jadi kita akan menggunakan waktu itu untuk bekerja meningkatkan sedikit lagi motor dan kembali lebih kuat untuk balapan berikutnya.
Jadi di debrief sebelum British GP, dia ini sempat ditanya gimana kondisinya di Yamaha. Jadi dia bilang ya, saya sampai di titik dimana saya sudah nggak terlalu mengharap banyak pada pengembangan Yamaha. Karena kan udah berhenti pengembangannya. Jadi dia bilang ya, saya berusaha memaksimalkan yang saya punya aja sekarang. Jadi ya begitulah, dia bilang, itulah yang kami punya dan sayangnya ya itu cuma cukup untuk posisi 13, mau di apa. Nah, Toprak Razgatlioglu ini yang cukup menarik karena fans Turki itu hure-hure ketika Pecco Bagnaia crash. Karena Pecco kan ada di depan dia, dan kalau Pecco nggak crash, si Toprak nggak akan finish poin kakak. Karena setelah Pecco crash, dia akhirnya finish P15, bawa pulang 1 poin. Makanya mereka itu hure-hure ketika si Pecco crash. Sorry Pecco. Jadi dia finish P15, naik 7 posisi, dan setelah Snack taruh di penalti, dia naik jadi P14. Nah, dia ini sebenarnya sebelum si Pecco crash, sebenarnya ada di depannya Pol Espargaro dan disusul oleh Pol Espargaro. Ujungnya Pol Espargaro finish di depannya dia. Jadi dia bilang, ya pertarungan dengan Pol Espargaro sangat sulit, terutama karena saya finish di belakangnya. Saya melakukan beberapa kesalahan menjelang akhir balapan dan kehilangan waktu, sementara motornya sangat cepat di trek lurus. Saya mencoba menyalipnya tetapi sulit, jadi kami finish sangat dekat. Secara keseluruhan ini adalah balapan yang sulit dengan manajemen ban, meskipun saya merasa lebih baik daripada kemarin. Saya banyak belajar akhir pekan ini karena trek ini sangat berbeda dari riding style saya yang biasanya. Ada banyak tikungan panjang di mana Anda perlu sedikit bersabar, mengangkat motor, dan mengatur akselerasi. Jadi, saya masih belajar bagaimana menyesuaikan riding style saya dengan motor MotoGP dan ban ini. Saya juga banyak belajar tentang pengereman mesin, engine brake, dan bagaimana mengendalikan motor. Kami finish di posisi ke-15, jadi itu bukan hasil yang bagus untuk saya. Tetapi saya fokus pada apa yang telah saya pelajari, karena itu akan penting ketika kami kembali lagi ke sini tahun depan. Saya mencoba untuk tetap positif, dan sekarang kami akan pergi ke Aragon, di mana saya berharap kami bisa meningkatkan performa dan mendekati pembalap Yamaha lainnya. Target saya untuk musim ini tetap sama, finish di 10 besar. Ini tidak akan mudah, tetapi saya akan terus memberikan yang terbaik dan berusaha mencapai hasil sebaik mungkin di balapan yang tersisa. Ini yang bikin dia agak-agak sulit untuk bersaing dengan Moreira, meskipun dia sebenarnya sempat curi start untuk mengendarai motor MotoGP tahun lalu. Sementara Moreira fresh from the oven, nggak pernah menguji motor sama sekali sebelumnya. Tetapi pada akhirnya Moreira lebih banyak finish di area poin, dia bahkan finish di top 10 kemarin. Jadi meskipun faktanya si Honda itu kembali ke konsesi, itu lebih karena hanya 2 rider yang efektif untuk menghasilkan poin, sementara 2 lainnya kagak. Jadi ya, ini semacam ditanggung oleh hanya 2 rider, yang mana satu rookie dan yang satu menanggung semua beban. Sementara yang satu kerjanya keras melulu dan yang satu masih cedera. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi, menurut gua, alasannya Honda masuk ke konsesi kembali itu bukan karena motornya buruk, tetapi karena ridernya yang kurang produktif. Harus lo akui lah, sebenarnya Honda sebenarnya kondisinya lebih baik sih. Cuman hasilnya yang kurang. So, Honda, Luca Marini yang hari ini berulang tahun. Aduh, Papa Angel, apa kabar? Dia finish P9, naik 6 posisi dan menjadi Honda terbaik. Somehow gue merasa dia mungkin dapat KW1 undian. Jadi, dia bilang, ini adalah balapan yang berjalan sebaik yang bisa kami harapkan mengingat posisi start kami yang sangat jauh di belakang. Saya tidak melakukan start terbaik dan saya menghabiskan waktu lama di belakang mencoba melewati Morbidelli. Jadi kalau kalian bilang anak-anak VR46 itu saling bantu, sorry to say, Morbidelli itu paling susah diajak kompromi kak. Makanya gue tuh agak-agak aneh. Lecona itu sempat komplain waktu dia crash di spring race. Dia bilang ini kita mestinya kerjasama. Dari mana ceritanya lu ngarep Morbidelli bisa kerjasama sama lu? Anak-anak VR46 aja nggak ada yang berani nyuruh dia kerjasama, kakak Pecco aja nggak berani loh. Lu kemarin itu sampai bilang saya menghabiskan terlalu banyak waktu di belakangnya Morbidelli yang membuat kami harus bekerja lebih keras. Ini adalah cerita yang familiar, itu saking dia taunya. Ini adalah cerita yang sangat familiar dan menyoroti mengapa kita perlu fokus pada peningkatan kualifikasi.
Saya merasa sangat puas dengan cara saya berkendara dan saya merasa kemampuan menyalip saya semakin meningkat dan mampu mengejar ketertinggalan lebih cepat. Ini adalah hal yang positif. Senang bisa kembali menjadi pembalap Honda terbaik. Inilah target kita setiap akhir pekan. Terima kasih kepada tim saya atas kerja keras mereka selama akhir pekan ini. Sekali lagi, hari Minggu ini adalah hari Minggu terbaik kami di akhir pekan ini. Jadi, gosip berhembus sepoi-sepoi dia sudah tanda tangan kontrak dengan Tech 3. Sisa pengumuman. Sebenarnya gue sih pikirnya kemarin mereka akan pengumuman di akhir pekan Silverstone, ternyata enggak. Tetapi ya sudah clear, dia sudah tanda tangan katanya sama Tech 3. Nah ini nanti kita bahas di bagian LCR soal Johann Zarco. Kita bahas dulu rajanya crash. Gue tuh sampai mikir dia ini kapan finish baik-baik ya kak. Johann Mir crash bahkan belum selesai 1 lap. Jadi ya dia nggak bisa nyalahin motor sih sebenarnya karena lu kemarin nih yang sebapuk-bapuknya itu tetap bisa finish bagus kak, jadi ya nggak bisa nyalahin motor sih. Jadi dia bilang, sejujurnya saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya mengalami benturan, maksudnya ditabrak dari belakang lalu terjatuh. Ya itu hanya insiden balap biasa, jadi sebenarnya pembalap yang terlibat tidak penting. Start saya baik-baik saja dan saya berusaha untuk tetap tenang dengan ban medium. Tetapi nasib buruk terjadi dan sayang sekali tidak bisa melihat apa yang bisa kami lakukan selama balapan panjang ini. Selanjutnya adalah Aragon, sirkuit yang sangat saya sukai. Jadi mari kita fokus untuk meraih hasil terbaik. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi. Katanya kontraknya dia sama Gresini itu adalah 1+1. Nah kemungkinan besar satu berikutnya itu plus satunya itu nggak akan diperpanjang oleh Gresini. Jadi kontrak dia kemungkinan cuma 1 tahun. Kenapa? Karena Max Kiles gosipnya sudah ngantri kakak untuk masuk di Gresini. Tentu saja pakai jalur Marquez kakak karena dia adalah anak didiknya Marquez. Jadi ya ada beberapa jono yang bilang ya kalau dia nggak bisa berhenti crash, ya jelas Gresini akan ada alasan untuk menggantikan dia bahkan sebelum dia bergabung dengan Gresini. Cuman karena dia sudah tanda tangan kontrak 1 tahun, plus satunya itu kemungkinan nggak akan ditambahkan karena Max Kiles akan ngantri. Nah ini kembali lagi gue bilang sama Veda Pratama, be careful. Jadi dia kalau memang tahun 2028 naik ke Ducati Gresini, berarti dia hanya akan menghabiskan waktu 1 tahun di Moto2. Makanya kemarin setelah gue pikir-pikir, kayaknya pernah gue bahas ini di podcast colongan apa ya? Ada jono yang menganggap bahwa bahkan Luca Marini itu lebih layak untuk dipertahankan Honda atau dipertahankan di MotoGP daripada Johan Mir. Jadi dia bilang ini Johan Mir, dia punya agen, dia punya manajer. Siapa sih? Paco Sanchez ya? Mungkin saking hebatnya dia bisa sampai dapat seat di Gresini. Karena kalau secara performa itu big no. Tapi mungkin dia punya manajer bagus kan. Udah gue bilang dia jadi pay rider mah kalau di Gresini. Jadi ya mungkin kekuatan uang lah. Tetapi kalau nanti soal Kiles itu beda cerita. Katanya sih begitu. Karena selain dia pakai jalur Marquez, jelas sponsornya akan ngantri di sana karena dia anaknya Marquez, kurang lebih begitu. So kita pindahlah ke LCR Honda. Nah ini yang gue bilang di podcast Live Colongan, gue pernah bilang bahwa Santi Hernandez, mantan kepala krunya Marc Marquez dan yang sekarang ini menjadi kepala krunya Johan Mir, itu akan diwarisi oleh David Alonso. Jadi meskipun David Alonso belum ditentukan timnya bakal kemana, tetapi dia dipastikan akan mewarisi kepala krunya Johan Mir. Nah sementara Diogo Moreira itu akan mewarisi kepala krunya Enea Bastianini yang sekarang yang adalah mantan kepala krunya Brad Binder. Gue lupa siapa namanya, Madrid bla 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 lah namanya. Gue lupa nama belakangnya, tetapi Madrid nama depannya. Nah, kalau dari level kepala kru, somehow gue merasa David Alonso ini memang bakal ke tim pabrikan. Kenapa? Karena Santi Hernandez, lu hitung aja berapa jurdun yang dia hasilkan selama dia berkarir di Honda kakak. Kalau dia mau ditempatkan di LCR bersama David Alonso, kok kayaknya agak nggak cocok ya. Bener, sekali Santi Hernandez bekerja untuk rider di tim satelit, kok kayaknya agak nggak cocok emang. Dari gaji aja nggak cocok sebenarnya kalau menurut gua, gajinya dia itu banyak loh ya. Meskipun Diogo Moreira sebelum Silverstone itu bilang bahwa ya kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa masa depan saya di Silverstone. Nah, faktanya Moreira finish P10 di Silverstone kemarin, tetapi apakah itu akan membawa perubahan? Nah, ini yang dipertanyakan. Karena kalau secara performa, Moreira itu sangat layak untuk berada di tim pabrikan. Sementara kalau dari hasil Silverstone, sorry to say, David Alonso nggak kemana-mana kemarin di balapan Moto3. Sorry to say, bahkan Veda Pratama finish lebih baik daripada dia. Jadi ya menurut gue, kalau di atas kertas berdasarkan performa, gue tahu
Diogo Moreira merasa layak untuk berada di tim pabrikan. Masalahnya adalah kepala krunya ini cocok apa kagak pindah ke tim satelit bersama David Alonso. Itu yang jadi pertanyaan, mau nggak kepala kru sekelas Santi Hernandez? Ya memang Madrid, gue lupa Madrid siapa gitu namanya kepala krunya ini ya. Yaitu memang mantan kepala krunya Binder yang ada di tim pabrikan. Jadi ya menurut gue wajar kalau dia tetap berada di tim pabrikan untuk menemani Diogo Moreira. Tetapi Santi Hernandez kan beda level kak. Dia itu melahirkan berapa jurdun bersama Marc Marquez, dan jangan lupa selama ini dia menangani para rider jurdun. Sorry to say, setelah Marc Marquez pergi, dia menangani Joan Mir yang juga adalah jurdun. Itu saking Honda nggak mau kasih Santi Hernandez ke Luca Marini, si Pupulin yang dijadiin kepala kru dia. Mungkin karena ini adalah Luca Marini, adiknya Valentino Rossi, mungkin mereka kemungkinan agak-agak kurang akur, nggak tahu juga. Tetapi fakta bahwa Santi Hernandez hanya melayani atau menemani para rider jurdun lalu tiba-tiba menemani David Alonso, gue nggak tahu apakah itu artinya Santi Hernandez didemosi atau gimana, kan agak aneh sih. Jadi Moreira finish P10 naik 4 posisi, not bad at all. Jadi dia bilang ini adalah akhir pekan yang jujur saja kami cukup kesulitan. Trek ini menantang bagi kami, jadi kami berusaha belajar sebanyak mungkin, menghindari kesalahan dan melakukan yang terbaik. Kemarin saya mengatakan bahwa masuk 10 besar adalah tujuannya, dan ya kami berhasil. Yang penting adalah kami telah mencetak lebih banyak poin dan mengumpulkan beberapa informasi penting. Jadi secara overall hingga tengah musim ini beban poinnya Honda itu ditanggung oleh Luca Marini. Sementara Moreira ya sebenarnya dia nggak ada kewajiban, tapi syukur alhamdulillah dia berhasil cetak poin. Yang jadi masalah adalah yang mestinya jadi mesin poin itu ya crash lagi. Gue tuh bingung, gaji dia yang 3 juta euro itu apa kabar? So, kita pindahlah ke Karl Kraslow. Ini sebenarnya rider akap sih yang sorry tuh saya sebenarnya setahu gua dia jelas dapat jatah ori. Pirtingi ini idili, dia malah crash di 2 balapan yang ada. Aduh, padahal Willow sudah ya dengan kacamatanya mentereng gitu nongkrong di pedoknya papanya. Allah, ternyata papanya malah kagak finish kakak. Jadi dia bilang ini bukanlah balapan yang kami harapkan. Ini bukanlah balapan yang kami harapkan. Bagi saya, bagi tim, dan bagi orang-orang yang datang ke sini. Tetapi saya sudah memberikan yang terbaik. Sepanjang akhir pekan saya kompetitif dan cepat. Tercepat bahkan yang pernah saya capai di Silverstone. Hari ini saya jatuh karena saya melakukan kesalahan saat pengereman. Selama 5 lap ada seseorang di depan saya, dan ketika Anda berada di situasi ini, suhu ban meningkat. Dan kemudian setelah mencoba mengatur ritme dan setelah menyalip, saya membutuhkan beberapa lap untuk membiarkan ban mendingin sebelum kembali memacu motor. Itulah kenapa saya terjatuh. Bagaimanapun kami sudah membuat kemajuan akhir pekan ini. Saya meninggalkan tempat ini dengan kenangan indah dan perasaan bahwa kami sudah melakukan pekerjaan yang baik. Nah, gua nggak tahu apakah nanti di Aragon masih tetap dia yang menggantikan Johan Zarco. Tetapi, nah mari kita bahas ini. Ini kayaknya media KTP Prancis itu agak-agak ketar-ketir dengan mereka punya rider kebanggaan satu ini. Kenapa? Karena faktanya Johan Zarco adalah rider tertua di trek saat ini. Dan ya, meskipun dia punya kontrak 1 tahun lagi, sayangnya kondisinya dia yang ya meskipun dia katanya Cecchinello itu amat sangat berusaha membela dia. Dia bilang ya kami sedang fokus gimana caranya supaya dia kembali ke trek di Misano. Itu saking Cecchinello nggak mau kehilangan dia, karena katanya perpanjangan kontrak dia yang tetap di LCR itu karena Cecchinello yang secara khusus gosipnya sih begging sama dia supaya dia stay di LCR, katanya begitu. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, KTPS nih, media KTPS ini mulai berisik gimana caranya supaya Manu Gonzalez dapat seat. Karena hampir dipastikan Agius itu yang akan menjadi tim di Tech 3, karena Steiner gosipnya itu sama sekali nggak tertarik katanya sama Manu Gonzalez. Lu kan tahu Gunther Steiner itu ya itu kan orangnya nyablak juga. Jadi kalau dia mau ngomong ya ngomong aja. Nah, dia itu clear bilang bahwa dia sangat tertarik sama Agius, meskipun dia nggak bilang bahwa dia nggak tertarik sama Manu Gonzalez. Dia bilang dia sangat tertarik pada Agius. That's the problem. Jadi jelas nggak bisa diganggu gugat. Mengingat Steiner ini orangnya agak-agak ekstrim mah. Jadi
KTP Spanyol, terutama medianya itu mulai menggiring ini gimana caranya supaya Zarco dipaksa pensiun dengan alasan bahwa dia punya cedera. Meskipun misalnya nanti dia berhasil kembali comeback di Misano, itu nggak akan efektif. Karena jelas lututnya itu membutuhkan adaptasi untuk bisa balapan lagi, mengingat dia cederanya panjang. Meskipun ya dengan aturan terbaru pasca si Jorge Martin cedera tahun lalu, dia akan mendapatkan jatah 1 hari untuk menguji MotoGP di luar balapan. Tetapi itu tidak menjamin bahwa performa dia bagus. Jadi menurut fans KTPS dan para media dan para pengamat, mending Manu Gonzalez aja yang di situ. Jangan dipaksa si Zarco-nya. Mending dia pensiun. Nah, ini yang bikin ketar-ketir KTPF punya media nih. Jadi mereka bilang, ya itu nggak bisa diganggu-gugat dimanapun ceritanya. Dan untungnya, katanya KTPF punya media, untungnya Cecchinello masih pasang badan untuk Zarco. Jadi mereka bilang kalau memang para KTPS dan medianya mau memaksakan Manu Gonzalez ke LCR, kalau lu ngetuk pintunya mesti dibuka dulu kakak. Nah faktanya kalau itu pintu nggak kebuka, lu nggak bisa masuk. Meskipun lu ngetuk-ngetuk sampai gempor juga nggak bisa kalau nggak dibuka pintunya. Nah mereka bilang kalau Cecchinello nggak buka pintu ya nggak bisa juga. Jadi ya kalau secara harfiah mereka punya pertahanan untuk bisa mempertahankan Zarco itu hanya di Cecchinello kuncinya. Jadi ya kita lihatlah, karena kalau petinggi Jepang juga sorry to say mereka nggak tertarik sama Manu Gonzalez. Kemarin kalau memang mereka punya hak untuk memveto Johan Zarco itu adalah untuk Luca Marini, dan sayangnya nggak bisa. Even Luca Marini aja nggak bisa di situ ya apalagi Manu Gonzalez. Jadi kalau di petinggi Jepang nggak bisa diutak-atik ya cuman bisa diutak-atik di Cecchinello. Nah ini yang katanya para media KTPF menjadi pertahanan terakhirnya Zarco. Kalau Cecchinello nggak buka pintu, maka dia akan aman untuk tahun depan. Karena dia kan masih ada kontrak memang. So, kita pindahlah ke pabrikan ketiga terbaik. Ini, ya, sorry tuh saya. Kalau menurut gue, setelah di jeda musim kemarin mereka ingin mengajukan permohonan untuk bongkar mesin, pada akhirnya ditolak. Kemarin CNEA tetap aja mengalami masalah motor. Gue lupa itu di mana ya? Di kualifikasi, di mana? Pokoknya intinya adalah dia pulang jalan kaki. Kayaknya di sprint race deh. Jadi Acosta itu bahkan di debrief Silverstone itu dia bilang, saya terpaksa harus mengajukan pertanyaan dan perkataan yang tidak mengenakan kepada KTM. Pada akhirnya ya dia nggak ada masalah mekanik dan dia bisa finish P5, which is bagus. Seperti biasa dia battle. Ini ya sebenarnya dia bukan ada masalah sama Marc Marquez-nya, cuman dia kalau diajak battle ya battle aja. Siapa yang mau ngajak dia battle ya dia ladenin. Dia emang nggak pernah peduli siapa yang jadi lawannya dia untuk battle, tapi kalau ada yang ngajak battle ya dia battle. Pertanyaannya adalah motornya bisa atau enggak, itu kan jadi pertanyaan. Jadi dia finish P5, naik 4 posisi sebagai KTM terbaik. Dia bilang, sejujurnya saya terkejut dengan finish posisi kelima ini. Saya rasa tidak ada yang menyangka bahwa KTM akan berada di posisi itu. Saya senang karena kami berhasil melangkah maju selama akhir pekan. Setelah liburan musim panas, saya cukup terus terang kepada tim. Bahkan mengajukan beberapa pertanyaan yang kurang mengenakan. Pada akhirnya kita tidak terlalu jauh dari 3 besar di kejuaraan ini. Jadi saya mengatakan kepada mereka, guys, teman-teman, jika kita ingin mencoba mencapai posisi itu, paling nggak kita masuk 3 besar, kita membutuhkan 2 hal. Yang pertama adalah mampu meningkatkan performa di setiap akhir pekan. Karena biasanya kita memulai di satu level dan kurang lebih tetap di sana. Kita tidak membuat langkah besar untuk maju. Yang kedua adalah tidak mengalami masalah mekanis lagi. Saya senang karena mereka menerima apa yang saya katakan dengan baik. Bukan sebagai kritik, tetapi sebagai titik awal untuk paruh kedua musim ini. Dan ya, hasilnya bisa kalian lihat. Di sini kami berhasil memperbaiki performa di trek yang sulit bagi saya. Trek di mana saya sangat kesulitan tahun lalu dan pada akhirnya kami bisa finish 5 besar. Memang benar, saya menggunakan strategi yang sedikit berbeda dari, ya misalnya di Gian Antonio yang pada akhirnya cukup dekat. Tetapi itu praktis satu-satunya pilihan yang saya miliki, yaitu menghabiskan ban di awal kemudian mencoba bertahan hingga akhir. Itu berhasil, jadi ya saya sangat senang bisa kembali dari liburan musim panas dengan finish di 5 besar. Jadi, nah ini gue nggak tahu apakah ini jurnonya ABR dibilang, tapi kan lu finish 5 besar karena Marc Marquez agak sedikit menurun tuh kondisi fisiknya. Jadi ya lu bisa dibilang agak sedikit kasar-kasar. Karena ya memang kalau kalian bisa lihat dia punya battle sama Marc Marquez. Marc Marquez itu sempat yang kekeh berusaha untuk mempertahankan posisi dan somehow
kayaknya agak sedikit benturan dengan pinggir trek dan itu menyebabkan dia punya airbag itu ngembang. Jadi dibilang sama Jono, ya bukannya itu gara-gara keberuntungan karena kondisi fisiknya Mark Marquez lagi nggak bagus. Tapi ya kalau menurut gua, dia kan selama ini udah 100%. Ditambah lagi sudah libur jeda musim, dia malah sempat ya hure-hure sama pacarnya kan liburan di mana gitu. Jadi menurut gua agak-agak aneh juga kalau dibilang kondisinya Mark Marquez agak kurang bagus. Aneh sih, tapi ya itu pembenarannya. Jadi Acosta bilang no. Itu cuman manuver menyalip yang bagus itu saja. Ya seperti biasa, lu tau lah Acosta mau senggolan dikit mau gimana ya, itu namanya balapan. Ini yang agak-agak ya menurut beberapa rider menyenangkan dari Acosta, karena kalau dia diajak battle dia akan meladeni dan nggak pakai acara cengeng-cengengan. Karena ya kalau battle ya battle aja, lu siapa kayak di situ, kalau battle ya berarti terima konsekuensi. Kalau ada winglet hilang kayak apa ya namanya juga battle. Nah ditanyalah dia, lu kan habis operasi ampam tuh sebelum jeda musim, apa kabar ampam lu? Jadi dia bilang, oh no, sekarang semuanya baik-baik saja, saya sangat-sangat senang. Memang saya masih sedikit merasakan sakit dan saya berkendara masih di perban, masih di bebat tangannya. Mungkin di Aragon saya akan mengganti grip atau tuas rem atau mencoba untuk memperbaiki sesuatu di sana karena saya masih sedikit merasakan sakit akibat operasi. Tetapi jari saya benar-benar baik-baik saja sekarang. Intinya adalah yang penting gue ngerasain rem, meskipun ya sakit sih, tapi nggak terlalu sakit-sakit amat. Ingat, dia ini operasi sebelum Sachsenring, sementara Pecco itu operasi mungkin 1 minggu setelah Sachsenring. Jadi ya memang waktu penyembuhannya agak-agak lebih mepet daripada Pedro Acosta. Nah bedanya adalah di Sachsenring itu nggak terlalu menuntut fisik, sementara Silverstone itu sangat menuntut fisik, sehingga tekanan yang dirasakan oleh lengan yang habis operasi itu berbeda antara lengannya Acosta ketika habis dioperasi dengan lengannya Pecco Bagnaia, yang mana Pecco Bagnaia sendiri bilang, gua nggak tahu kenapa 3 minggu bengkaknya nggak turun-turun. Mungkin beda dokter kakak, beda dokter, beda obat, beda boh lah. So, kemarin ternyata dia itu pakai earplug yang sedikit berbeda. Jadi ditanyalah, lu kayaknya ada di telinga lu seperti kayak headphone begitu. Jadi dia bilang, oh ya itu earplug baru yang diberikan oleh Dorna untuk digunakan berkomunikasi. Ya bisa dibilang itu masih uji coba awal. Saya ya agak sedikit rewel soal earplug. Jadi mereka menemukan kompromi yang bagus untuk saya. Jadi biasanya saya menggunakan yang 3M. Gua nggak tahu apakah ini merek earplug apa gimana. Saya sangat menyukainya. Dan itu secara praktis saya gunakan sejak saya berusia 16 tahun. Dengan solusi ini, mereka berhasil menemukan cara untuk menggabungkan jenis earplug yang saya sukai dengan cetakan telinga saya. Saya masih belum tahu bagaimana mereka akan mengembangkan bagian audionya, tetapi setidaknya itu nyaman saya pakai. Yang kami coba sebelumnya itu tidak terlalu bagus. Apakah lu sempat dengar sesuatu gitu? Jadi dia bilang, sebenarnya nggak kedengaran apa-apa sih. Praktis sama aja. Seperti yang saya katakan, saya menyukai milik saya yang saya dapatkan karena biasanya saya tidak terlalu banyak mendengar. Di Moto3, ngomong-ngomong, saya tidak menggunakan penutup telinga, tidak memakai earplug. Jadi pendengaran saya sudah tidak begitu baik. Jadi sejak saat itu saya mulai menggunakan earplug. Nah, terakhir ditanyalah soal Aragon. Ini kan karena lu bagus nih di Silverstone. Karena lu bakal ke home race lu di Aragon, apakah ada yang lu harapkan? Kira-kira lu punya performa bagaimana? Tahu nggak dia bilang apa? Oh no, saya nggak ada harapan dan ekspektasi atau apapun di Aragon. Kita lihat nanti di Aragon seperti apa, baru kita berpikir bagaimana bagusnya. So, kita pindahlah ke Brad Binder. Gosip berhembus, sepoi. Dia sudah tanda tangan kontrak dengan BMW. Nah ini nih yang bikin KTPS dan medianya itu ribut berisikin Johan Zarco untuk dipaksa pensiun karena Manu Gonzalez gosipnya mengincar seat di BMW karena itu dibayar mahal kak di sana. Nggak taunya Brad Binder katanya yang tanda tangan kontrak sama BMW pakai jalur toprak kakak. Jadi rekomendasinya toprak dan ya sorry to say, toprak punya rekomendasi itu sangat dihitung sama BMW karena itu janjinya BMW untuk toprak, katanya begitu. Nah apa kabar Oliveira yang katanya juga akan diperpanjang? Gua nggak tahu kenapa BMW tetap mempertahankan Oliveira. Kenapa bukan Manu Gonzalez di situ? Ini menunjukkan bahwa agennya Manu Gonzalez, manajernya dia itu nggak terlalu bagus dalam hal nyariin seatnya Manu Gonzalez. Jadi karena dia itu gosipnya mengincar tim-tim pabrikan di Superbike,
Ya pada akhirnya keisi semua, sehingga ini yang membuat KTPS dan media-medianya itu berusaha untuk gimana caranya Sarko yang dikorbankan, katanya sih begitu. Oh ya, soal Alex Rins, gosipnya dia itu akan bergabung dengan Go11 menemani Baldassarri. Jadi Go11 Ducati itu katanya cuma turun dengan satu motor tahun ini. Tahun depan katanya mereka akan turun 2 motor. Nah, Rins yang pakai itu motor tambahan, tetapi itu harus bayar 300.000 euro. Nah, ini nggak tahu siapa yang mau bayar. Itu pertanyaannya, apakah Alex Rins yang akan bayar atau ada sponsor yang mau bayar? Tetapi kalau mau nambah motor itu katanya harus nambah 300.000 untuk harga motornya toh di luar operasional. Jadi ya, gue nggak tahu apakah ini bisa untuk Rins atau enggak. Sementara Jack Miller gosipnya itu dijanjikan jadi teammate-nya Locatelli di Yamaha pabrikan. Sayangnya katanya Ducati memberikan penawaran untuk Jack Miller. Dia katanya akan ditawarkan untuk bergabung dengan tim Barni menggantikan siapa? Ya, Alvaro Bautista. Gua nggak tahu ini bagaimana yang jelas Manuel Gonçalves katanya nggak tertarik kalau bukan di tim pabrikan Superbike. Nah ini jadi ya you know lah gerakan-gerakannya KTPS. So, Brad Binder finish P8 naik 10 posisi. Ini gua nggak tahu apakah orinya Enea Bastian ini kepindah sama dia, karena kan biasanya Enea Bastian ini kalau dapat undian dapatnya ori. Nggak taunya Brad Binder ding. Naik 10 posisi loh kakak. Jadi dia bilang ini adalah akhir pekan yang jauh lebih baik sejak Sabtu sore. Saya merasa lebih baik di sprint race dengan ban bekas, dan di balapan saya tahu bahwa saya harus cerdas dan menjaga ban. Mungkin saya sedikit terlalu berhati-hati karena saya masih merasakan grip di akhir balapan. Wow, ini sudah pasti ori kakak. Secara umum saya sedikit lebih senang dari biasanya karena saya bisa memacu motor lebih kencang. Motor bekerja sesuai dengan keinginan saya. 2 GP terakhir terasa lebih baik meskipun masih belum mendekati hasil yang saya inginkan, tetapi kami membuat kemajuan. Jadi mari kita teruskan pekerjaan ini. Intinya adalah Brad Binder nggak perlu khawatir lagi dengan masa depannya karena dia sudah bakal di BMW Superbike. So kita pindahlah ke Tech 3 Pol Espargaro dulu kakak. Nah ya, kalau kalian dengar podcast colongan terakhir kan kalian sudah tahu bahwa Viñales itu sempat digosipkan akan dipecat oleh KTM. Gara-gara si Pol Espargaro diumumkan menggantikan dia. Kita mundur lagi ke jeda musim panas ya. Mungkin ada yang nggak dengar live podcast colongan. Jadi ceritanya si Maverick Viñales itu katanya ke dokternya dia. Karena waktu di Sachsenring kalau kalian dengar dia itu sempat ngomel-ngomel. Dia bilang ini lengan saya cederanya ini tepat 1 tahun. Karena kan dia cedera itu gara-gara di Sachsenring tahun lalu kan. Udah 1 tahun kok yang nggak bagus-bagus. Dokter saya bilang saya itu baru 100% kalau di Indonesia. Indonesian GP itu bulan Oktober, masih 3 bulan lagi, lama banget. Jadi akhirnya kemarin dia memutuskan untuk menemui dokternya dan tanya ini gimana caranya supaya sembuh lebih cepat. Jadi sama dokternya dia bilang kalau lu mau tetap balapan kemungkinan tanpa crash lu baru bagusnya 100%-nya di Indonesian GP. Tapi kalau misalnya lu totally absen dari motor, nggak balapan sama sekali, ya mungkin bisa sembuh lebih cepat. Itulah kenapa akhirnya dia memutuskan untuk nggak balapan. Nah, akhirnya Pol Espargaro yang dipanggil. Pol Espargaro sendiri sebenarnya sempat cedera. Dia kalau nggak salah cedera tulang scaphoid dan itu lama loh ya baru sembuh. Ditambah lagi dia sedang sibuk mengerjakan motor 850cc. Jadi sebelum dia ke Silverstone, dia itu ada di Mugello kalau nggak salah bareng para test rider lainnya menguji motor 850cc bareng Nicolo Bulega. Yang mana justru Takaki Nakagami menjadi rider tercepat di Mugello. Bulega itu adalah rider akamsinya Mugello kak. Kalah sama dia kakak. Jadi udah benar katanya Simon Patterson bilang bahwa di Mugello kemarin tes private-nya 850cc Takaki Nakagami itu pakai mesin baru untuk RC214V 850cc, dan waktu itu Simon bilang itu bakal lebih bagus, jauh lebih bagus daripada versi lamanya yang di Barcelona apa di Jerez ya. Jadi kemarin hanya 4 pabrikan yang menguji mesin 850cc mereka, yaitu Honda dengan Takaki Nakagami, Ducati dengan Nicolo Bulega, yang mana dia akan kembali menguji motor ini kalau nggak salah di akhir bulan. Jadi totally dia nyolong 850cc. Kalau memang benar dia bakal naik di MotoGP tahun depan, berarti dia udah nyolong duluan 850cc. Totally tahun ini 10 hari. Jadi 2 hari kemarin dia menguji di Mugello, kemudian KTM itu dengan Dani Pedrosa dan Pol Espargaro, plus Aprilia dengan Lorenzo Savadori. Jadi ada 5 rider, tetapi hanya ada 4 pabrikan
pabrikan. Yamaha kemana Mbak Yu? Yap, Yamaha menguji di sirkuit Jerez sendirian. Gua nggak tahu kenapa mereka cenderung apakah berusaha untuk menyembunyikan rahasianya atau memang agak kurang percaya diri apa gimana. Intinya adalah pabrikan ini sangat jarang menguji bersama pabrikan lain untuk 850 cc. Jadi ya memang kalau kalian dengar podcast colongan kapan ya gue bilang, para pengamat itu bahkan menyadari bahwa di tes Brno yang diuji sama Toprak itu bukan mesin 850 cc, itu adalah V4 1000 cc katanya, bukan 850 cc. Jadi ya memang sempat dipertanyakan ini Yamaha apakah serius sama 850 cc nya apa gimana. Tetapi ya Augusto Fernandes kemarin turun wildcard, dia pakai motor 1000 cc sih, tetapi dia sempat ditanya soal pengembangan 850 cc. Jadi Augusto Fernandes itu bilang bahwa mereka sedang menguji sasis baru. Mesinnya sendiri katanya sudah lumayan enak dan lebih ringan, jadi mereka sedang menguji sasis baru untuk membuat motor itu lebih baik. Pertanyaannya adalah perbandingannya bagaimana, itu aja. Cuman ya nampaknya mereka sangat introvert lah soal motor itu. Mari kita lihat ini jadinya bagaimana dengan Martin sama Ai Ogura tahun depan. So kembali ke Pol Espargaro. Dia finish P14, naik 7 posisi, dan karena Snake taruh kena penalti dia naik jadi P13. Di awal-awal akhir pekan di hari Jumat dia itu sempat yang butuh waktu untuk saya beradaptasi karena selama ini sejak Sepang tes saya itu praktis cuman memakai motor 850 cc. Terakhir kali saya pakai motor 1000 cc itu adalah di Sepang Shakedown. Jauh banget kakak. Bulan Februari ya, apa Maret ya. Jadi ya kalau dihitung-hitung sebenarnya motor ini terasa sangat baru untuk saya karena saya tidak terbiasa dan rasanya seperti saya kembali menjadi rookie karena saya perlu belajar bagaimana ngeremnya, bagaimana ngegasnya, gimana caranya menikung. Intinya adalah agak sedikit beda karena di 850 cc aeronya nggak ada kak. Jadi ya memang dia bilang agak sedikit membutuhkan fisik dan untungnya kondisi tangan dia baik-baik saja. Jadi ya dia lumayan puas karena kembali lagi meskipun dia adalah test rider, sorry to say dia adalah test rider terbaik di track. Lu harus akui itu kakak. Dia pulang bawa poin meskipun dia hanya test rider. Jadi dia bilang ya beberapa poin tapi tidak mudah untuk tetap berada di atas motor. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali saya balapan. Saya tidak ingin membuat kesalahan akhir pekan ini dan saya berhasil. Tetapi saya terlalu lambat. Saya pikir kepercayaan diri saya akan lebih baik untuk balapan lainnya dan saya tidak perlu khawatir tentang keausan ban. Motor-motor ini berada di level tertinggi dan saya hanya mengambil beberapa pengalaman untuk masa depan. Jadi saya perlu balapan lagi. Nah ini tandanya kemungkinan besar di Aragon dia bakal menggantikan Maverick Viñales lagi. Jadi ya memang kita kayaknya bahas itu tadi ya, kenapa jadinya pindah ke 850 cc. Jadi ceritanya Maverick Viñales itu gara-gara si Pol Espargaro akan menggantikan dia di Silverstone, media Spanyol sendiri loh yang bilang bahwa KTM berusaha untuk memecat dia. Kan kalian tahu si Maverick Viñales ini adalah rider di bawah kontraknya KTM. Untuk memecat dia itu adalah KTM, bukan Gunther Steiner. Jadi gosipnya KTM berusaha untuk melakukan veto kepada kontraknya pakai klausul apalah, karena kan memang dia kan ribut sama KTM perkara penipuan kontrak kan di Sasending kemarin. Jadi wajar kalau KTM memakai klausul itu. Nah pas si Pol Espargaro akan menggantikan dia, jadi ya semacam dinonjobkan lah ya, lu nggak usah aja balapan, si Pol Espargaro aja yang balapan, nanti alasannya adalah lu memulihkan diri, katanya sih begitu. Itu menurut Giorno belakang pedok. Nah gara-gara itu si Maverick Viñales ngamuk di media sosialnya dia. Jadi dia bilang, saya membaca berbagai berita mengenai masa depan saya oleh beberapa media yang tidak bertanggung jawab. Faktanya adalah kemarin saya menemui dokter saya dan mencari solusi bagaimana saya bisa meningkat agar bisa kembali balapan dengan lebih baik. Jadi saya akan tetap menyelesaikan kontrak saya sampai akhir tahun dan tidak benar bahwa saya memikirkan Superbike atau mengakhiri kontrak saya lebih cepat. Saya minta berhenti menuliskan hal-hal yang tidak benar mengenai saya. Dia ngamuk kakak. Jadi kemarin di Silverstone ditanyalah sama Gunther Steiner, katanya kalau dari KTPS sana katanya dia bakal dipecat atau ya semacam dinonjobkan lah ya kalau nggak dipecat secara langsung gitu. Jadi si Gunther Steiner bilang, sejauh yang saya tahu dia belum dipecat sih. He has not been sacked. Itu bahasanya orang Amerika kalau dia belum dipecat.
dipecat. He has not been sacked. Belum dipecat. Cuman ya memang dia nggak bisa balapan sekarang karena dia harus memulihkan bahunya lebih baik supaya bisa lebih cepat kalau dia nggak motoran. Jadi ya ada jurnal ABR sih sebenarnya ini dia bilang bahwa kemungkinan ini hanya caranya KTM untuk memecat dia secara halus, dinonjobkan sampai nanti kemungkinan baru dia akan nongol balapan di Valencia sebagai balapan perpisahan dia dalam tanda kutip pensiun. Kurang lebihnya kayak gitu. Tapi ya mboh lah yang benernya yang mana kita lihat aja. Tetapi ya memang Pol Espargaro sempat ditanya soal itu. Jadi dia bilang sejauh yang saya tahu saya hanya menggantikan Maverick Viñales dan memang itu agak sedikit heboh. Jadi ditanyalah sama Jorno hebohnya gimana. Jadi dia bilang nggak biasa-biasanya saya itu sampai ditelepon sama beberapa petinggi KTM sekaligus. Jadi bukan cuma Pit Bearer yang nelpon dia, tetapi juga Aki Ayo, kemudian siapa ya? Ada 3 bos KTM katanya yang nelpon dia hanya untuk meminta dia menggantikan Maverick Viñales. Itu agak-agak aneh sih menurut dia. Jadi dia bilang itu heboh banget tau nggak? Tetapi intinya adalah saya cuma menggantikan, diminta cuma menggantikan. Sisa-sisanya saya nggak tahu, tetapi ya memang saya sudah pernah ada di posisinya Maverick Viñales. Jadi ya kalau kalian flashback, kalau kalian emang udah lama ngintil gua, kalian tahu ceritanya si Pol Espargaro itu cederanya parah banget di Portimao. Itu ada 5 tulang belakang yang patah, kemudian dadanya itu remuk, paru-parunya memar, rahangnya hancur. Itu saking parahnya dia punya cedera, dan dia absen kalau nggak salah sampai lewat tengah musim baru dia kembali ke track. Dan ketika dia kembali ke track, dia itu finish kalau nggak salah di top 10. Itu sampai nangis-nangis. Jadi gue bilang kalau ada ABR yang bilang lebay banget si Marco Bez itu finish nangis-nangis, lu lihat si Pol Espargaro itu balapan dengan sangat kesakitan dan ketika dia finish dia nangis-nangis. Itu wajar karena nahan sakit selama balapan itu nggak pernah enak kakak. Jadi Pol Espargaro itu sampai absen sekian lama dan dia akhirnya disingkirkan oleh KTM bahkan sebelum tahun keduanya kembali ke KTM karena dia kan pernah di KTM lalu dia pindah ke Honda dan balik lagi ke KTM di gas-gas, bukan Tech 3 waktu itu, masih gas-gas, dan dia cedera di tahun pertamanya di gas-gas. Dia cedera lebih dari setengah musim, dia kembali balapan dan di Indonesia dia resmi diumumkan akan dipecat padahal masih ada kontraknya 1 tahun lagi. Itu karena KTM mau memaksakan Pedro Acosta untuk naik ke MotoGP. Jadi ya dia dikorbankan. Nah ini yang dia bilang, saya sudah pernah merasakan seperti apa kondisinya Maverick Viñales. Seberbakat apapun kamu, sebagus apapun kamu, kalau kamu sudah cedera, tidak pernah ada akhir yang bagus. Karena dia sudah merasakan. Jadi dia bilang, harapan saya adalah Maverick Viñales bisa kembali pulih dan kembali ke balapan secepatnya. Karena ya memang dengan cedera panjang seperti itu, yang kamu inginkan adalah segera kembali ke track meskipun belum 100% dan itu justru membuat cederanya semakin buruk. Kalau kamu memilih untuk pulih dengan baik, kamu harus mengorbankan performamu dan ada kemungkinan kamu tidak bisa menyelamatkan seatmu di masa depan. Tetapi kalau kamu memaksakan diri dalam kondisi belum 100%, cederanya semakin parah dan itu juga tidak membantu performamu. Pada akhirnya ya memang tidak ada akhir yang menyenangkan. Intinya sih seperti itu. So, kita pindahlah ke Enea Bastian ini, DNF kakak. Jadi dia bilang, ya saya mencoba menyalip saat membelokkan motor tetapi kehilangan kendali bagian depan dan terjatuh. Memang itu terlalu awal dalam balapan, baru 5 lap. Saya mencoba melewati rider yang lain dan itu nampaknya terlalu agresif. Sejujurnya akan lebih baik jika saya menunggu. Trek kali ini agak licin, berbeda dengan saat warm up dan sulit untuk mengatur suhu ban. Keadaan memang membaik tetapi ada pergerakan di bagian depan. Aragon berikutnya adalah trek yang bagus tetapi sulit untuk mengatakan apa yang bisa kami lakukan. Karena intinya di sprint race kemarin, kayaknya di sprint race deh, dia punya motor emang lagi ngambek. Giliran dia balapan di balapan panjang lah, iya crash. Jadi ya begitulah. So, itu aja podcast kita kali ini. Pendek karena ini baru part pertama. Part kedua jelas bakal panjang meskipun cuma 2 pabrikan. See you next part guys. Bye-bye.